Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan mohon maaf, 2 hari kemarin ya saya tidak upload karena memang ada kerjaan lain yang harus saya kerjakan. Ya, side job lah ya. Jadi saya nggak sempet buat rekaman atau upload. Tapi hari ini alhamdulillah saya kembali mengudara dan akan menceritakan sebuah kejadian mistis pada kalian semua. Kisah kali ini saya ambilkan dari treat horornya Payung Hitam mengenai sebuah misteri warung sembako. Tapi ini bukan pesugihan ya. Banyak plot twist di cerita ini. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Roro. Kini aku mau berbagi kisah pengalamanku waktu dulu sekitar tahun 2003. Saat itu aku masih kelas 6 SD. Umurku 11 tahun waktu itu. Dirawat sama ibuku seorang diri. Aku punya kakak, perempuan. Tapi dia sudah menikah dan akhirnya ikut suaminya. Aku di rumah hanya berdua dengan ibuku. Ibuku kadang bekerja di toko, tapi nggak setiap hari kerjanya. Bapakku juga merantau ke kota besar, tapi masih di provinsi kami. Aku tinggal di salah satu desa di selatan Jawa Tengah, dekat dengan pantai. Di sana rata-rata rumahnya berjauhan dan jalan desa belum diaspal. Jadi, Dena dari desaku ada jalan di tengahnya yang kira-kira masuk satu truk angkut garam. Dan setiap rumah pagarnya bukan beton, tapi pagar tanaman. Rata-rata rumahnya juga berjarak sekitar 40 meter dari pagar. Dan sekitar 70 meteran bahkan lebih ke rumah tetangga. Jadi di sana tetanggaku sedikit, tapi kita saling mengenal dan anggap seperti keluarga sendiri. Di ujung barat desa ini ada pertigaan yang mana mengarah ke jalan kecil untuk keluar desaku ke jalan besar. Dan ada jembatan untuk lewatin sungai kecil yang mengarah ke desa lain. Untuk nyebrang pun jembatannya kecil, hanya muat satu motor saja. Kalau pas-pasan ya harus gantian. Yang mana bentuk jalan pertigaan itu, kalau ada orang awam yang lihat pasti dianggap jalan buntu. Padahal sih enggak. Di sana, di rumah yang paling ujung dekat pertigaan, bukalah sebuah warung sembako yang gak terlalu besar, super lengkap yang dijual. Padahal warungnya nggak besar-besar amat, sederhana saja. Bangunannya dari beton setengah kayu yang atapnya cuma terbuat dari asbes. Dan letak warung ini mepet dengan jalan. Jadi rumah yang punya warungnya ini menjorok ke belakang. Tetanggaku yang buka warung tersebut namanya Bu Ja, dengan anak sematawayangnya yang menjadi kembang desa di sini. Namanya Mbak Tri. Mereka hidup berdua karena suaminya sudah meninggal waktu Mbak Tri ini masih kecil. Karena cuma mereka yang buka warung di desa kami, jadi seluruh warga kenal dengan Bu Ja dan Mbak Tri ini. Tapi mereka bukan keluarga yang terbuka. Mungkin karena memang wataknya, aku nggak paham. Intinya mereka ini jarang berbaur dengan warga. Kisah ini bermula saat aku baru pulang kegiatan taraweh di sekolahku. Aku pulang jam 9 malam sendirian. Sekolahku nggak terlalu jauh dari rumah. Jadi aku kadang naik sepeda atau jalan kaki. Karena suasananya habis hujan dan dingin, aku pikir pasti enak minum susu kental manis hangat di rumah. Jadi aku mampir dulu nih ke warungnya Bu Ja. Oh ya,
Aku harus lewatin rumah sendiri kalau mau ke warung itu, karena kan warungnya ada di pojok desa. Di desaku pun warung itu disebut warung sembako pojok wetan. Warung Bu Ja memang buka 24 jam kadang. Dan untungnya saat itu warung Bu Ja masih buka. Aku celingak-celinguk, tengok kanan kiri, gak ada orang. Aku sudah ucapin salam keras-keras, gak ada yang keluar. Jadi aku tunggu saja, karena aku bener-bener pengen minum susu kental manis. Lagi enak-enaknya nunggu, tiba-tiba aku dengar suara kucing dari belakang warung. Ya, namanya anak-anak, jadi seneng lah sama binatang. Aku deketin suara itu sambil menerawang di balik gelap di belakang warung. Mana kucingnya? Karena aku merasa nggak nemu, aku balik ke depan warung buat duduk lagi. Tapi suara kucing itu masih kedengeran dekat dari warung. Aku balik lagi ke depan warung. Waktu sampai di depan warung, aku lihat ada sosok perempuan telanjang dengan rambut berantakan. Tangan dan kakinya menyerupai burung. Dia bertengger di atas kursi warung yang aku duduki tadi. Aku kaget menyaksikan itu. Makhluk itu juga sambil mengeluarkan suara seperti kucing dan memaju-majukan wajahnya ke arahku, seolah meledek. Aku yang kaku dan keringatku bercucuran di balik kerudung. Aku nggak tahu makhluk apa itu. Aku langsung tak sadarkan diri, yang akhirnya aku terbangun beberapa saat kemudian di rumah Pak RT. Ibuku belum pulang kerja saat itu. Padahal sudah pukul 11 malam. Biasanya ibuku sudah pulang kerja jam 7 sore. Aku sementara di rumah Pak RT sambil menunggu ibuku pulang dan menjemputku. Tapi ternyata ibu lembur, yang akhirnya dia menjemputku pulang pukul setengah 12 malam. Setelah melihat kejadian itu, aku sakit selama seminggu. Di hari ketiga aku sakit, sebetulnya aku berangsur sembuh. Tapi di malam ketiga itu malam yang menurutku paling menakutkan. Saat itu aku lagi tidur lelap ditemani oleh ibuku. Tiba-tiba aku terbangun dan dengar ada suara soang milik tetangga yang berisik banget. Soang itu bebek ya kayaknya ya. Oh iya, soang itu bebek. Oke, lanjut. Aku amati ibu yang lagi tidur di sebelahku. Sama sekali kayaknya dia nggak terganggu. Aku pikir dalam hati, pulas banget tidurnya ibuku ini. Akhirnya aku pergi ke dapur untuk ambil air. Karena aku nggak bisa tidur lagi dan haus. Aku lihat juga jam menunjukkan pukul setengah 2 malam. Dari jendela dapurku, kebetulan dapurku ini ada di belakang rumah. Ya iyalah ya, masa dapur ada di depan. Aku nggak bisa lihat suasana di luar tempat soang itu. Akhirnya aku keluar ke halaman belakang rumah. Maksudnya mau menenangkan si soang yang dari tadi berisik dan memastikan soang milik siapa itu. Di halaman belakang, aku lempar soang-soang itu pakai ikan bekas lauk makan tadi malam. Waktu sambil ngasih makan, aku sambil bilang, "Hush, hush." Tapi tiba-tiba ada suara yang meniruku. Hush, hush juga. Aku kaget dong. Bingung suara siapa itu. Awalnya sih aku pikir itu pemilik soang. Mungkin gak terima soangnya aku kasih makan. Tapi suaranya dari arah tengah kebun yang gelap gulita itu. Aku mematung, takut, sambil berharap pemilik soang itu kelihatan. Tapi kok gak ada orang yang nyamperin soang itu. Akhirnya aku cepet-cepet masuk ke rumah dan lari ke kamar dan tidur di sebelah ibuku. Malam itu aku kembali sakit dan sembuh 4 hari kemudian. Yang kalau ditotal aku ini sakit selama 1 minggu. Pokoknya semenjak aku sakit itu,
kesaksian dari keluargaku bahkan warga di desaku sering anggap aku ini aneh. Tingkahku seperti nggak biasanya. Gelagatku seperti wanita dewasa, padahal aku masih jauh dari masa balik atau puber. Ini cerita dari ibuku. Waktu itu aku sering lupa sama yang aku kerjakan alias gak sadar. Contohnya, aku pernah dikasih uang oleh Pak Deku dari luar kota. Memang Pak Deku ini biasa ngirim uang jajan untuk keponakannya. Biasanya uang jajan ini dipegang ibuku dan setengahnya aku pegang. Kadang aku tabung, kadang aku buat jajan. Waktu itu aku belanjakan semua uang dari Pak Deku untuk beli beberapa riasan wanita. Dan yang paling ibuku bingung, aku beli sepatu teplek atau flat shoes yang ukurannya 38. Padahal ukuran kakiku ini 34 atau 35. Ibuku awalnya mengira sepatu itu untuk dia. Dengan nada bercanda, ibuku meminta sepatunya. Tapi waktu itu aku menyangkal dengan emosi. Aku bilang itu sepatuku yang bakal aku pakai buat main pokoknya. Nggak sudilah sepatu itu disentuh oleh ibuku. Ibuku cuma diam dan pasrah. Karena mau marah pun gimana, sepatunya sudah kubeli. Beberapa hari setelah membeli sepatu itu, aku juga susah disuruh berangkat sekolah. Bahkan seringkali aku ngambek dan ngamuk. Segala perkataanku, pola pikirku seperti orang dewasa. Yang mana ibuku bingung, aku belajar dan nyontoh dari siapa. Karena aku cuma berinteraksi dengan orang dewasa ya, cuma ibuku dan bapak, gak ada orang lain. Kalau sama kakak dan kakak iparku malah jarang. Sampai suatu ketika, gak ada angin, gak ada hujan, aku tidur 18 jam gak bangun. Menurut kesaksian ibuku, waktu itu aku dianggap alasan aja gak mau sekolah. Tapi sebenarnya waktu itu aku benar-benar tidur. Ibu nunggu sampai 16 jam aku tidur. Barulah beliau sadar dan panik. Ibu langsung menelpon kakakku, kakak iparku dan bapakku. Aku langsung dibopong ke rumah sakit, yang akhirnya aku dinyatakan koma karena ada benturan keras di kepalaku. Padahal ibuku udah ngotot ke dokter yang menanganiku kalau nggak ada kecelakaan sebelumnya. Sebelum tidur pun aku sendiri merasa tidur biasa yang normalnya manusia tanpa merasa sakit apapun. Tapi hari itu aku nggak kunjung bangun. Satu hari, dua hari, tidurku sampai di hari kelima. Aku tetap koma. Bangun dari koma, aku kaget. Di hadapanku ada ibu, suster, dan satu orang yang nggak aku kenal, memakai pakaian muslim berwarna putih dan perawakannya tua. Di sana bapak tua itu langsung bilang, "Kan, saya sudah bilang, ibu tenang aja. Roro bakal bangun kok." Ternyata laki-laki tua itu adalah seorang kiai. Atau apalah, aku nggak paham juga. Dari penampilannya sih seperti itu ya. Dan beliau bukan dari desa kami. Tentu saja aku nggak pernah lihat beliau. Ibuku langsung memelukku sambil menangis. Aku semakin bingung. Kenapa aku di rumah sakit? Disitulah aku mulai menceritakan bagaimana aku alami selama koma. Selama koma, waktu itu aku bangun dan merasa tidur sebentar sekitar 8 jam. Padahal posisinya di situ aku cuma terbangun di alam bawah sadar. Aku bangun di keadaan yang berbeda. Tubuh terasa berat dan aku terbangun entah di mana. Waktu aku jalan keluar, aku mulai aktivitasku, merendam pakaian. Selesai itu, aku sarapan pagi. Selesai sarapan, aku keluar rumah dan sadar di situ ada bangunan kecil lain di depan rumah.
Yang gak asing itu adalah warung sembako pojok wetan. Aku jalan menuju warung dan aku lihat di situ Bu Ja sedang membenahi beberapa dagangannya. Bu Ja menegurku ramah. Kemudian aku duduk sambil beberapa kali kebingungan kenapa aku di sini. Tapi beberapa kali aku mengerjakan sesuatu yang aku sebenarnya nggak pengen kerjakan. Tapi aku nggak bisa kontrol diriku harus bergerak di mana atau melakukan apa. Menjelang malam masih di kondisi alam komaku. Aku tetap beraktivitas di rumah Bu Ja tanpa segan. Juga tanpa ada rasa ingin pulang. Jadi gini maksudku. Kalian pernah kan mimpi, tapi kalian bingung lagi ngapain. Tapi kalian tetap gak bisa ngontrol kalian mau ngapain di mimpi itu. Ya pokoknya kira-kira rasanya kayak gitulah. Oh ya, saya pernah itu. Lanjut. Aku beraktivitas layaknya pemilik rumah. Mencuci baju, beres-beres rumah, melayani pembeli yang ke warung. Tapi anehnya aku nggak ketemu sama Mbak Tri di rumah itu. Dalam hati aku bertanya, kemana Mbak Tri? Hari-hari berjalan, entah di hari keberapa aku mulai jenuh. Dan aku bingung kenapa kegiatanku selalu sama di mimpi itu. Persis yang aku lakukan kemarin di jam yang persis pula. Misalnya nih, aku menyalakan keran air pukul setengah 11. Ya, aku buka keran itu di jam itu dan juga di hari esoknya. Bahkan yang lebih buat aku merinding, di sore hari aku ngelihat Bu Ja yang menebang satu batang pohon bambu. Besoknya, bambu itu seolah tumbuh lagi, terus ditebang sama Bu Ja lagi, dengan potongan yang sama dan di jam yang sama. Dan pakaian Bu Ja juga sama. Aku ngerasa ada yang gak beres, tapi aku gak bisa ngendaliin diriku. Akhirnya, aku berusaha sekuat pikiranku untuk keluar dari kegiatan sehari-hariku. Oh, jadi ini orang kena genjutsu ya. Ya, jurusnya Itachi itu loh, Izanami kayaknya ini. Jadi kan kalau di film Naruto itu kan kegiatannya selalu berulang-ulang gitu, nggak sadar gitu. Oke, lanjut. Rasanya mau mematahkan apa yang aku kerjakan kemarin. Akhirnya aku coba untuk mengontrol diriku sendiri, untuk bisa keluar dari kegiatan yang berulang-ulang ini. Aku memberanikan diri keluar dari rumah Bu Ja. Dan aku lihat lingkungan yang gak seperti biasanya. Padahal di hari-hari sebelumnya menurutku banyak orang yang bolak-balik ke warung. Tapi kemana perginya mereka semua? Suasana desa sunyi seperti tak berpenghuni. Tapi aku juga mendengar berbagai suara aneh, seperti hewan-hewan yang meraung dan suara orang-orang menangis di sekelilingku. Karena aku gak nyaman dan ketakutan, akhirnya aku masuk lagi ke rumahnya Bu Ja. Saat itulah ada laki-laki muda yang menyambutku di ruang tamu. Tanpa aku kenal dan sangat asing dengan perawakannya. Dia duduk di ruang tamu dan langsung saja makan semua jajanan pasar yang ada di meja. Dia merasa sudah kenal lama. Tiba-tiba laki-laki itu memberiku sebuah bingkisan entah apa itu. Aku lihat juga Bu Ja yang sangat berterima kasih kepada laki-laki itu. Kemudian laki-laki itu cipika-cipiki sama Bu Ja sebelum keluar rumah dan pergi. Ada perasaan bahagia. Entah ya gimana ngomongnya. Bahagia yang belum pernah aku rasakan ketika laki-laki itu ada di hadapanku dan juga bingung siapa laki-laki itu. Keesokan harinya, dengan kegiatan yang sama seperti hari sebelumnya, tapi laki-laki itu nggak datang lagi. Tengah hari tiba-tiba tubuhku merasakan lemas dan teramat sangat lemas. Mataku berkunang-kunang, kemudian aku semakin jelas mendengar banyak suara tangisan dan lantunan doa. Aku nggak paham dari mana datangnya suara itu. Akhirnya aku jatuh pingsan.
Dan di saat itu juga aku terbangun ke dunia yang nyata, bukan alam komaku. Seperti yang aku jelaskan tadi, aku bingung di sekitarku banyak orang. Setelah aku bangun, aku langsung dibawa pulang oleh keluargaku. Di rumah aku seperti didoakan oleh bapak tua tadi yang ada di rumah sakit, sambil sesekali dipeluk ibu, bapak, kakak, dan kakak iparku. Aku merasa ikut sedih karena semua anggota keluargaku menangis. Aku paham dan gak paham apa yang terjadi. Oh, mungkin maksudnya antara paham dan gak paham ya. Yang aku paham, ada yang salah dengan diriku karena segalanya terasa aneh di tubuh ini. Setelah beres semua, akhirnya Pak Kiai itu pergi, pamit dan menitipkan kantung berisi biji-bijian dan rempah yang selalu harus aku bawa kemanapun. Dan juga memberi secari kertas bertuliskan nomor telepon untuk menghubungi Kiai itu kalau kedepannya ada masalah lagi. Di sini belum berakhir keanehan yang aku alami. Aku merasa sering diamati oleh siapa aku tidak tahu ketika aku sendirian. Dan yang membuktikannya itu selalu ada genangan air yang berbau amis, ikan, dan dikerumuni oleh lalat. Awalnya aku ngelihat di sekolah. Selesai pelajaran olahraga, aku berteduh di bawah pohon randu besar, favorit murid-murid, karena memang adem di situ. Tiba-tiba di situ tercium bau amis ikan yang entah di mana asalnya, dan baunya itu kadang-kadang pergi, kadang-kadang datang. Aku lihat di sekeliling, gak ada sampah ikan atau genangan air sampah sama sekali. Yang akhirnya aku pindah ke kelas untuk sekalian bersiap ke mata pelajaran berikutnya. Tapi ternyata bau amis itu tetap mengikutiku. Aku cari-cari dari mana sumbernya. Ternyata sekarang aku melihat ada genangan air di atas kursi kosong di seberang kursiku. Aku duduk di tengah, jadi kursi itu ada mepet dengan tembok. Aku tutupi dengan kertas sobekan. Maksudnya supaya siapapun nanti yang duduk di situ nggak kebasahan. Lagian baunya pun amis. Dengan beberapa lalat yang menghinggapi, aku lihat ke atas. Tepat di atas atap sekolah pun gak ada kebocoran sama sekali. Tapi kok airnya semakin lama semakin banyak. Aku akhirnya masa bodoh lah. Pulang dari sekolah, aku terkejut lagi saat mencium bau amis itu lagi. Apa jangan-jangan badanku yang bau? Tapi gak juga. Setelah aku lihat-lihat, ternyata ada beberapa spot genangan air di rumahku. Aku ngelihat ada beberapa ember yang menggenang di halaman rumahku. Ternyata ibuku memperhatikanku. Dia bilang di sini nggak ada hujan, bahkan rumah nggak bocor sama sekali. Nggak ada air di sini. Dan beliau pun mengambil kembali ember-ember itu. Aku juga heran, kenapa aku ngelihat di sana becek, tapi ibuku bilang nggak ada yang becek. Ya udahlah, aku nurut aja karena mungkin aku ngerasa cuma kelelahan saja. Suatu ketika, suatu malam, ibuku mengajakku makan pecel lele. Dan di situ selama perjalanan di atas sepeda ontel, ibuku mulai ngelihat beberapa hal yang gak wajar. Mulai dari ada beberapa cahaya kuning di belakang punggung orang yang ada di jalan. Dan aku melihat beberapa orang juga dengan pakaian kuno yang hilir mudik. Yang paling mengejutkan, di belakang warung pecel lele itu aku lihat ada sosok yang pernah aku lihat sebelumnya. Seorang perempuan telanjang, kaki tangannya menyerupai burung, dan dia melihatku dengan tatapan menyeramkan. Aku ketakutan dan melihat ke arah lain. Aku lihat ada seorang bapak-bapak di seberang jalan menatapku dengan mimik muka memaki dan seolah mengutuk. Aku berpegangan erat ke lengan ibuku yang sedang makan. Kemudian aku menangis.
Karena merasa nggak enak dengan pengunjung lain, akhirnya aku dibawa pulang oleh ibuku. Sampai di rumah, aku ditenangkan oleh ibu. Ibu menyuruhku tidur terlebih dahulu. Tapi sampai di kamar, aku dibuat bingung karena kasurku ini basah, ada bau amis serta lalat. Aku teriak manggil ibu. Kata ibu, kasurnya nggak basah kok. Bahkan beliau dengan santainya tiduran untuk membuktikan kasurnya nggak basah. Aku semakin takut dan karena melihat mimik ibuku yang panik, aku menangis dan gak mau ngelepasin pelukanku dari ibu. Akhirnya ibu manggil Pak Kiai kemarin, serta ayahku diminta untuk pulang malam itu juga. Malam itu, aku di Ruqyah. Di tengah prosesi itu, Pak Kiai tiba-tiba berbicara pada tembok yang ada di belakangku. Kata Pak Kiai, "Duk, sebenarnya apa yang mau kamu sampaikan?" Baru mau aku jawab, tiba-tiba Pak Kiai itu bilang lagi, "Besok ke rumahmu kami. Sekarang pulang ya. Adik ini kasihan mau istirahat." Lanjut Pak Kiai. Aku dan ibu terbelalak penasaran melihat Pak Kiai mengatakan itu. Tiba-tiba Pak Kiai itu meniup bagian belakang kepalaku dan mengusapnya. "Besok pagi kita ke rumah yang di pojok desa ini ya, Bu. Ibu kenal kan sama tuan rumahnya?" Kata Pak Kiai itu. "Oh, kenal Pak. Besok saya antar." "Memangnya kenapa ya Pak?" kata ibuku penasaran. Tapi Pak Kiai tidak menjawab dan segera pamit untuk pergi meninggalkan kami. Ibuku cuma diam dan mempersilahkan Pak Kiai itu untuk pulang. Esok harinya kami datang ke warung Bu Ja. Di sana terlihat Bu Ja sendirian membaca beberapa nota di warung. "Ngapunten Bu, Assalamualaikum. Kita boleh bertamu sebentar? Izin Pak Kiai." Bu Ja mempersilahkan kami untuk duduk dan ngobrol di ruang tamu. Aku kaget dan merinding. Aku gak pernah masuk ke rumah Bu Ja sebelumnya. Tapi hari ini aku melihat keseluruhan isi rumahnya, persis sama dengan yang aku lihat saat aku koma. "Ibu punya anak gadis ya?" tanya Pak Kiai pada Bu Ja di tengah basa-basinya. "Punya Pak," kata Bu Ja yang ekspresinya seolah tahu sesuatu. "Ibu sudah ikhlaskan kepergiannya kan?" tanya Pak Kiai tadi. Bu Ja memandang kami melotot dengan mata yang berkaca-kaca. Aku sempat bingung. Lalu bapakku bertanya pada Pak Kiai itu, "Maksudnya Mbak Tri Pak Kiai? Kan dia baik-baik aja Pak," kata bapak. Di situ dalam suasana yang canggung, kenapa sefrontal itu pertanyaan Pak Kiai dan bapak. Ibu cuma diam sampai Bu Ja bicara sambil nada bicaranya terdengar bergetar. "Tri sudah 2 tahun yang lalu meninggal. Sakit. Dia nggak bilang sakit apa. Saya juga nggak punya biaya untuk ngadain pengajian dan ngubur di TPU Pak," jelas Bu Ja yang perkataannya sulit dipercaya. "Mbak Tri ini yakin gak ada yang dia sembunyikan Bu? Atau ibu yang belum ikhlas?" tanya Pak Kiai pada Bu Ja. "Saya sudah ikhlas Pak. Saya pun sudah lupa dengan Tri. Karena saya sibuk ngurus warung dan kebun Pak," jelas Bu Ja. "Ibu tahu kalau anak Ibu Tri hamil?" tanya Pak Kiai itu yang membuat bapakku kurang enak berada di situ. Pertanyaan semakin lama semakin intim dan frontal. Rasanya menyakitkan. "Kok bapak bilang gitu?" tanya Bu Ja marah. Di situ dijelaskanlah
oleh Pak Kiai bahwa waktu beliau menyusulku ke alam koma, dia melihat sesosok perempuan muda dengan raut wajah penuh penyesalan, berdosa, dan ketakutan. Pak Kiai nggak bisa mendekati perempuan tersebut karena perempuan itu terlalu menganggap dirinya itu kotor. Perempuan itu tidak lain adalah Mbak Tri. Karena selama aku selesai koma, Pak Kiai ini memberiku sekantung biji-bijian dan rempah-rempah. Nah, disitulah beliau juga masih memantauku dan daerah sekitar. Ternyata setelah diamati, sebab akibat aku mengalami itu semua adalah arwah dari Mbak Tri. Awal mula kenapa aku bisa seperti ini karena ada bakat yang ternyata diturunkan oleh buyutku. Kalau aku bisa ngelihat dunia goib. Dan hal itu dimulai sejak aku ngelihat makhluk berkaki burung di depan warung Bukja itu. Dan sejak itulah sebetulnya banyak sekali makhluk-makhluk semacamnya yang mencoba hinggap di tubuhku. Alasannya karena aku masih murni, polos, dan belum berdosa katanya. Tapi dari sekian banyak makhluk itu, yang berhasil menunggangi ragaku adalah Mbak Tri sendiri. Entah kenapa, makhluk di sekitar alam Mbak Tri semacam iri karena cuma Mbak Tri yang bisa merasukiku. Dan karena itu juga setelah aku koma, aku sering mendengar dan melihat-lihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Oh, jadi waktu koma itu yang katanya si siapa narasumber ini yang melakukan kegiatan berulang-ulang itu ternyata Mbak Tri yang berbuat itu ya kayaknya ya. Ya 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 ya. Oke, lanjut. Aku sering mendengar dan melihat hal-hal yang sulit dijelaskan dengan ilmiah. Bukja menangis mendengar kejadian ini karena beliau kembali mengingat anak semata wayangnya itu. Tapi bapak justru bertanya, "Nah, wong baru seminggu lalu Mbak Tri ada di warung loh pak," kata bapak kepada Pak Kiai. "Nanti besok kita tahlilan aja bu. Kita juga ke kuburannya Mbak Tri. Kita tancapkan lagi batu nisannya supaya Mbak Tri menerima kematiannya," ucap Pak Kiai kepada Bukja. Bukja setuju dan bilang ke seluruh warga untuk membantu menyiapkan acara tahlilan besok. Bapakku yang membantu Pak Kiai itu mengumumkan ke seluruh desa. Warga nampak terkejut dan gak percaya bahwa ternyata Mbak Tri ini sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Karena selama ini Mbak Tri masih kelihatan sehat di sekitaran warungnya. Tapi memang Mbak Tri ini nampak pendiam. Jika ada seorang yang menegur, Mbak Tri cuma tersenyum. Waktu di warung pun Mbak Tri cuma diam aja, seolah sibuk memendahi dagangannya, tanpa pernah ada interaksi dengan warga. Esok harinya acara tahlilan digelar. Bukja kembali dihujani pertanyaan oleh warga sekitar dan Pak Kiai, supaya mengaku sebetulnya itu apa yang terjadi. Dan Pak Kiai juga berniat untuk mengatasi kematian Mbak Tri yang masih misterius itu. Karena bapakku juga memohon pada Pak Kiai supaya anaknya ini bisa hidup lebih tenang. Maksudnya ini narasumber ya. "Tri sakit pak, saya yang ngerawat. Sebelum meninggal, dia mengurung diri. Lemas badannya, tiba-tiba kurus banget. Tapi si Tri ini gak ngaku hamil pak. Ya saya percaya aja pak," jelas Bukja. "Tri ini punya pacar?" tanya Pak Kiai. "Ada pak, tapi gak pernah kesini lagi. Udah lama sekali gak kesini," kata Bukja. Pak Kiai cuma mengangguk dan minta izin masuk ke kamar bekas Mbak Tri. Di sana Pak Kiai itu minta ditinggal sendirian di ruangan. Akhirnya Bukja mengizinkan. Keluar dari kamar itu, Pak Kiai tersebut berembuk sama Bukja, bapak dan ibuku.
Aku nggak paham apa yang mereka bicarakan. Bahkan cerita ini beberapa juga kesaksian dari ibu dan bapakku. Intinya dari diskusi saat itu, Pak Kiai bilang Mbak Tri ini sudah mengandung jabang bayi 2,5 bulan. Tapi Mbak Tri diam aja karena takut menanggung malu keluarganya. Dan yang bikin semakin membuat Mbak Tri depresi adalah pacarnya yang berpesan padanya kalau nanti Mbak Tri hamil, Mbak Tri diminta untuk meninggalkan pacarnya saja dan jangan datang lagi. Laki-laki emang kayak gitu ya. Menurut kesaksian Bu Ja, pacar dari Mbak Tri ini tiba-tiba nggak pernah datang lagi semenjak Mbak Tri sakit. Bahkan Mbak Tri juga lebih banyak diam saat ditanya keberadaan pacarnya itu. Karena Bu Ja nggak mau terlalu banyak ikut campur urusan pribadi anaknya, akhirnya Bu Ja nggak pernah mengaitkan sakitnya Mbak Tri dengan pacarnya. Laki-laki itu tubuhnya agak gemuk, memakai seragam oranye, dan membawa helm proyek putih. Itu yang aku lihat waktu dia berkunjung ke rumah ini. Waktu aku koma, ucapku pada Bu Ja setelah acara tahlilan selesai. Bu Ja cuma terbelalak melihatku, seolah apa yang aku katakan betul ciri-cirinya. Jadi Bu Ja sebetulnya nggak tahu anaknya ini hamil. Pacarnya hilang begitu saja pas Mbak Tri sakit-sakitan. Dan gak lama dari sakit itu, Mbak Tri meninggal tanpa memberitahu warga desa kalau Mbak Tri meninggal. Oh, maksudnya ini Bu Ja ini gak memberitahu warga desa. Jadi Bu Ja ini cuma menguburkannya di pekarangan belakang rumah, di sebelah empang kolam ternak ikan dan kandang soang. Oke, ya. Sampai di sini ingat kan narasumber pernah cerita kalau digangguin suara soang dan selalu lihat genangan air? Ya, ini maksudnya. Oke, dikuburnya pun cuma dari bantuan beberapa pekerja di rumahnya, seperti kuli panggul sembako dan yang suka ngasih makan ikan-ikan di empang. Mereka semua juga bukan warga dari desa kami. Aku pun masih heran kenapa Bu Ja nggak mengumumkan kematian anaknya. Apakah Bu Ja ini sebetulnya tahu anaknya meninggal? Atau memang Bu Ja yang sengaja buat anaknya meninggal? Sampai sekarang pengakuan Bu Ja seperti apa yang aku ceritakan saja. Selebihnya mari kita berkonspirasi. Tapi lebih baik jangan sih. Aku turut prihatin dengan Mbak Tri. BTW, soal kegiatan Roro selama koma itu, kenapa selalu melakukan kegiatan yang sama? Karena menurut penjelasan Pak Kiai, kalau seseorang yang meninggal dan belum ikhlas atau belum menerima kenyataan bahwa dirinya sudah meninggal, bahkan melakukan kegiatan yang sama sebelum dirinya meninggal. Biasanya kegiatan itu sering dilakukan seseorang yang meninggal itu. Kayak contohnya Mbak Tri yang sering merendam pakaian, jaga warung, dan menyambut pacarnya yang datang ke rumahnya. Aku turut berduka cita. Oke, cerita tamat. Soal kelanjutan gimana keadaan Roro dan keluarganya setelah kejadian itu, keluarganya akhirnya nggak pernah mengalami gangguan aneh, terutama pada diri Roro. Tapi dengan berat hati, kemampuan Roro bisa melihat apa yang bakal terjadi ke depan gak bisa dihilangkan. Jadi Roro termasuk anak indigo, tapi bukan melihat hantu, tapi bisa melihat masa depan, terutama melihat kematian. Contohnya yang Roro sering lihat adalah cahaya kuning di belakang punggung seseorang yang akan menjumpai ajal pada waktu dekat. Itu saja yang bikin Roro gak nyaman sih. Selebihnya Roro sekarang sudah dewasa dan terbiasa. Sekarang Roro hidup biasa-biasa saja dengan keluarganya. Tapi tetap, kejadian itu nggak pernah dilupakan seumur hidupnya. Soal warung sembako itu juga udah dijual ke tangan orang lain. Karena Bu Ja sudah meninggal 4 tahun yang lalu karena sakit. Harta warisannya berupa rumah, empang, dan kebun dipegang saudaranya sendiri entah siapa.
yang akhirnya dijual ke orang asing. Oke, ternyata banyak terjawab di akhir cerita ya. Jadi tadi ada sebuah kalimat paragraf yang mengatakan waktu Roro ini koma, kedatangan seorang pria. Terus ketika melihat pria itu, dia tuh ngerasa seneng. Gak tahu kenapa merasa seneng aja. Ya berarti laki-laki yang ini pacarnya si Tri ini ya, yang datang. Ya kan kita ada pacar datang kan seneng gitu. Ya mungkin itu yang dirasakannya sewaktu hidup. Dan juga terjawab kenapa ada bau amis. Terus suara bebek itu, soang itu ternyata dimakamkan di belakang rumahnya ya. Sebenarnya banyak misteri dalam cerita ini. Entah karena pacarnya atau gimana, tapi kok ibunya nggak ngomong ya ke warga kalau si Tri ini meninggal. Cuman motifnya apa gitu kan kita nggak tahu. Motif dari, kalau misalnya ibunya ini bunuh Tri, ini motifnya juga apa kan kita nggak tahu. Nggak ada motif sih. Beda sama film Jessica Mirna gitu kan. Kalau pacarnya oke lah kita masih bisa terima ya. Makanya jadi perempuan itu kita itu harus pandai-pandai menilai seorang laki-laki yang serius atau tidak. Jangan polos lah, jangan terbujuk makan rayuan kata-kata, atau ya mungkin dibeliin ini itu akhirnya nganggep kita itu spesial. Itu cuma pancingan sebenarnya ya. Laki-laki itu memang gitu. Saya juga laki-laki sih, tapi nggak kayak gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.